Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seno Aji Pangestu, CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai nilai-nilai utama yang harus dipegang oleh seorang PNS dalam melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, seorang PNS dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti kode etik, kode perilaku, tanggung jawab, integritas moral, dan lain-lain. Agar dapat memberikan pelayanan publik dengan maksimal dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai dasar yang harus dipegang teguh oleh seorang PNS dapat dirangkum dalam 5 nilai utama yang biasa kita sebut dengan aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada learning journal kali ini, saya akan menjelaskan 3 nilai dasar tersebut, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Seringkali, terminologi akuntabilitas ini diidentikan dengan terminologi responsibilitas. Namun demikian, pada dasarnya kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda. Jika responsibilitas dapat diartikan sebagai kewajiban seorang untuk bertanggung jawab, maka akuntabilitas ini adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai dalam suatu pekerjaan yang dilakukan. Secara garis besar, akuntabilitas dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Contohnya, pertanggungjawaban unit kerja dinas kepada Pemda, dari Pemda ke pusat, dan seterusnya. Kemudian, akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas yang mana membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke bawah kepada publik. Contoh pelaksanaannya adalah pelaksanaan pemilu yang diumumkan oleh lembaga independen seperti KPU. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, yakni mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, yakni mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi sebagai pemberi kewenang. Kemudian, yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Ini adalah akuntabilitas dalam bentuk kinerja sebuah institusi yang biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, yaitu akuntabilitas yang mengacu pada hasil pelaporan kerja yang telah dicapai baik oleh individu terhadap organisasi atau organisasi terhadap stakeholdernya. Yang terakhir, akuntabilitas stakeholder. Ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermanfaat. Indikator akuntabilitas dibagi menjadi 9 indikator, antara lain transparansi, keseimbangan, kepemimpinan, kepercayaan, tanggung jawab, keadilan, kejelasan, integritas, dan konsistensi. Implementasi akuntabilitas antara lain proses pengadaan barang atau jasa yang terbuka untuk umum, menerapkan standar kompetensi kepada seluruh jabatan, memberikan teladan dengan datang dan pulang kerja sesuai ketentuan, merahasiakan hasil rapat baper zakat kepada teman kantor sebelum pengumuman resmi, mengerjakan tugas yang diberikan sesuai ketentuan dan melaporkannya kepada atasan, lelang jabatan secara terbuka dan transparan, memberitahukan persyaratan pengurusan sertifikat tanah secara jelas kepada pemohon, menolak segala bentuk gratifikasi dan pungli saat pelayanan pertanahan, lalu membuat laporan perjalanan dinas di setiap perjalanan dinas keluar kota. Nilai selanjutnya adalah nasionalisme. PNS sebagai pelaksana pelayanan publik perlu untuk menanamkan sikap nasionalisme. Nasionalisme dapat diartikan sebagai suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan, sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ini didasari oleh pemahaman yang sama pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Nasionalisme merupakan internalisasi dari nilai-nilai Pancasila seperti sila pertama. Sila ini mempunyai nilai adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Hal ini menguatkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa beragama. Sila kedua, mempunyai nilai adanya kesadaran sikap dan perilaku,
sesuai dengan nilai norma dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Sila ketiga mempunyai nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sila keempat mempunyai nilai bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Sila kelima mempunyai nilai sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Kemudian, poin penting pada aspek ini adalah PNS sebagai perekat pemersatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 ayat 1-2 mengenai sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan golongan. Dengan kata lain, seorang PNS mengikatkan dirinya untuk mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Contoh-contoh implementasi nasionalisme yang dapat kita lakukan antara lain, rajin beribadah, memulai setiap kegiatan dengan berdoa, saling menghormati antar umat beragama, berlaku adil pada semua masyarakat dan bersikap sopan santun, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa persatuan, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, saling membantu dalam pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kemudian, nilai yang terakhir adalah terkait etika publik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah mengenai perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan pelayanan publik. Terdapat 3 fokus utama dalam pelayanan publik, antara lain pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi relatif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, yang merupakan jembatan antara norma, moral, dan tindakan faktual. Dimensi publik dibedakan menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi tindakan integritas publik yang merupakan kualitas dari pejabat publik yang sesuai dengan nilai standar dan aturan moral yang diterima masyarakat. Lalu dimensi kualitas pelayanan publik yang membentuk kompetensi teknis dari pelayanan publik untuk dapat mengidentifikasi masalah dan konsep yang khas dalam pelayanan publik. Lalu yang terakhir adalah dimensi modalitas yang merupakan jembatan antara norma moral dan tindakan faktual dalam pelayanan publik dengan memperhatikan aspek akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Adapun implementasi etika publik yang dapat kita lakukan antara lain memberikan pelayanan dengan ikhlas dan baik meskipun keadaan diri sendiri sedang tidak baik, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif agar tidak membuat keresahan di masyarakat, melayani masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, dan golongan, melaksanakan tugas sesuai tupoksi, lalu tanggap dan responsif secara tepat dan akurat terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan. Kurang lebihnya, itu yang bisa saya sampaikan terkait nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.